السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mohon ikutin saya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Saudara-saudaraku tercinta, Nabi tercinta, Nabi yang paling mulia, Nabi terakhir, Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Sallu alayya sallallahu alaikum. Berselawatlah kalian kepadaku, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat kepada kalian. Hendaklah kita memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala al-habib sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ba'da a'udhu billahi minasyaitonir rajim, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, saya perkenankan atau saya mengabulkan doamu. Ini firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama tafsir menafsirkan bahwasanya doa itu harus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maupun doa dari orang biasa atau orang ahli ilmi atau santri atau orang tua atau bapak-bapak atau wanita-wanita, perempuan, siapa saja, orang muslim yang berdoa, doa itu harus dikabulkan. Itu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Saya perkenankan, saya mengabulkan doa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya menjawab, saya mengabulkan doa dari orang yang berdoa kepadaku. Ini juga dari Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, mengabulkan doa dari orang yang berdoa kepadanya. Tapi kebanyakan orang malas untuk berdoa. Padahal kita sudah tahu bahwasanya doa itu mukhul ibadah. Hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak ibadah atau murninya ibadah. Karena di hadis yang lain, ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a hanyalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa itu penting sekali. Penting sekali untuk orang muslimin. Tapi kebanyakan orang muslimin malas dan jauh daripada doa-doa. Dan kita pernah mendengar sering-sering, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang muslim. Kita mendapatkan kesusahan, kesulitan, musibah, bala. Kita punya senjata untuk menghilangkan musibah,
kesusahan, kesulitan. Akan tetapi kita meminta kepada yang lain solusinya. Padahal kita punya ada senjata yang kalau kita menggunakan, kita bisa menghilangkan musibah diri kita sendiri. Kenapa kita meminta kepada yang lain-lain? Ya, silakan mintalah kepada orang alim, orang guru, orang ustaz untuk doa. Tapi doalah diri Anda sendiri juga. Karena itu firman dari Allah Subhanahu wa taala. Di Quran tidak dikhususkan siapa yang berdoa, siapa yang tidak berdoa. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Siapa? Tidak disebutkan di sini. Siapa saja yang orang muslim, yang biasa atau yang ulama atau yang guru, orang yang awam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala astajib lakum. Saya perkenankan bagi kalian. Lihatlah di dalam agama Islam, doa itu kepentingannya bagaimana? Kepentingannya. Apabila kita masuk masjid, ada doa khusus. Apabila kita keluar dari masjid, ada doa juga. Apabila kita tidur, ada doa khusus. Apabila kita bangun dari tidur, ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita makan, ada doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada doa. Setelah makan, setelah selesai makan, ada doa juga. Lihatlah kepentingan doa di dalam agama Islam. Apabila kita masuk WC, ada doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apabila kita keluar dari WC, ada doa juga. Apabila kita melihat salah satu rumah Allah, masjid, kita berdoa juga. Ada doa khusus. Apabila kita melihat kepada orang yang bermusibah, yang kena musibah, ada doa khusus untuk mereka supaya tidak kena musibah ini kepada kita. Doa-doa di mana tidak ada. Waktu minum ada doa juga, doa untuk minum. Apabila kita minum susu, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa di dalam agama Islam banyak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kita memperbanyak doa. Bukan setelah salat saja. Bukan setelah salat saja. Setelah salat juga, dan kita doa sendiri juga. Karena kalau kita berdoa hanya setelah salat, itu doa singkat. Karena ada yang punya tugas ingin pergi, jadi imam itu singkatkan doanya. Jadi hendaklah kita sendiri doa, walaupun 5 menit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa diri kita sendiri, walaupun bahasa Aceh. Kalau antum berbicara dengan bahasa Aceh, lebih bagus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Aceh. Karena bahasa Arab itu bagus sekali. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kita tidak tahu artinya apa. Hanya kita berdoa dengan bahasa Arab. Ya silakan, boleh. Tapi lebih bagus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa diri kita sendiri. Karena di dalam doa kita langsung berbicara sama Allah. Apa yang kita berbicara sama Allah yang kita tidak paham, bagaimana? Jadi lebih bagus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa diri kita sendiri. Doa itu harus dikabulkan. Bagaimana dikabulkan? Ulama mengatakan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 bentuknya. 3
Tiga bentuknya apa? Yang pertama, apa yang orang muslim memohon kepada Allah itu dikabulkan, diberikannya. Misalkan dia meminta rezeki luas, jadi gajinya ditambah, Allah menambahkan rezekinya dengan gaji beliau, itu sudah dikabulkan. Kalau tidak ada bentuk yang kedua. Dengan doa ini, walaupun kita berdoa hanya satu menit, itu doa harus dikabulkan. Bentuk yang kedua apa? Musibah yang akan datang itu dihilang dengan berkat doa. Musibah yang besok, yang malam, yang setelah 2 hari akan datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan musibah itu dengan berkat doa kita. Ini bentuk yang kedua. Kalau yang pertama tidak, yang kedua juga tidak. Yang ketiga apa? Yang ketiga disetorkan, disimpankan untuk hari kiamat bagi dia. Ulama katakan orang-orang yang melihat balasnya untuk doa pada hari kiamat, mereka menginginkan seandai kata doa-doaku tidak dikabulkan sama sekali di dalam dunia. Mereka menginginkan karena balas doa itu besar sekali. Mereka melihat pada hari kiamat ada gunung-gunung. Itu apa? Itu balas dari doa kita yang kita melakukannya atau mengerjakannya di dalam dunia. Jadi 3 bentuknya. Apa yang kita meminta itu dikabulkan, diberikan oleh Allah. Kalau tidak, musibah dihilangkan dengan berkat doa kita. Ini juga kalau tidak, jadi balasnya dikumpulkan atau disimpan untuk pada hari kiamat bagi dia. Jadi doa kapan saja, apa saja yang diperbolehkan syariat itu harus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'uuni astajib lakum. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Jadi doa itu harus dikabulkan. Tapi harus kita tidak buru-buru. Kenapa tidak dikabulkan doa itu? Saya meminta setiap hari. Ini musibah tidak hilang. Saya setiap hari meminta kepada Allah rezeki yang diluaskan atau hutang yang ada itu dilunasi. Tidak jadi. Hendaklah kita tidak buru-buru. Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui, kalian tidak mengetahui. Allah, apa yang lebih cocok atau baik untuk kita, itu Allah Maha mengetahui. Apa yang tidak cocok juga Allah Maha mengetahui. Karena sebagian orang tidak punya keturunannya. Sudah 8 tahun, 10 tahun, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada sama sekali keturunan. Iya, biasanya orang manusia bersedih karena tidak ada keturunannya. Dia setiap hari baca wirid, berdoa kepada Allah, meminta doa daripada guru, ustaz, maulana, ulama, tapi sudah lama tidak dikabulkan. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang baik untuk orang ini yang sekarang bersedih. Jadi sekarang sampai 10 tahun tidak cocok untuk dia. Kalau diberikan anak laki-laki tidak cocok untuk dia. Kalau anak perempuan diberikan kepadanya, ini juga tidak cocok. Kalau sudah diberikan kepadanya, dia bersedih, dia menangis, dia dapat musibah dengan anak itu.
Allah Maha mengetahui. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Walaupun kita bersedih, kita menangis karena tidak ada keturunannya, tapi hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja, berapa saja Allah memberikan kepada kita, kita menerima. Dan di dalam Quran, kalau kita belajar, ada ayat yang mengajarkan kepada kita, siapa saja yang kita hendaki, kami menghendaki memberikan anak laki-laki. Siapa saja yang kita kehendaki memberikan anak perempuan. Siapa saja yang kami menghendaki memberikan anak laki-laki dan anak perempuan. Dan siapa saja yang kami menghendaki, kami menjadikan istrinya aqim. Aqim itu tidak bisa melahirkan. Jadi ulama tafsir katakan orang yang dianugerahkan anak laki-laki, hanya laki-laki saja, tidak ada perempuan. Jadi anak perempuan tidak cocok, tidak baik untuk dia. Oleh karena itu Allah tidak menganugerahkan. Kalau orang yang diberikan untuk keturunannya hanya perempuan saja, tidak diberikan laki-laki, jadi anak laki-laki tidak baik untuk dia. Sedangkan dia tidak tahu. Padahal dia tidak tahu. Ya Allah, walaupun satu, saya punya 4 perempuan, satu saja ya Allah berikanlah kepada saya, satu anak laki-laki saja, tapi tidak diberikan. Ini baik untuk dia, padahal manusia ini tidak tahu. Dan siapa saja yang diberikan perempuan dan laki-laki dua-duanya, dan ulama tafsir katakan ini dua-duanya cocok, baik, bagus untuk dia. Oleh karena itu diberikan dua-duanya. Dan orang yang tidak diberikan keturunannya, jadi laki-laki dan perempuan tidak cocok, tidak baik, tidak bagus untuk dia. Hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berdoa. Kita berdoa kepada Allah. Mungkin setelah 10 tahun, 12 tahun baru ada keturunannya. Di antara 10 tahun tidak ada keturunan, tidak dituliskan, tidak dianugerahkan, tidak ada takdir. Jadi mungkin setelah 10 tahun, bersabarlah, berdoalah. Yang terakhir saya ingin sampaikan, jangan lupa doa untuk orang tua. Jangan lupa doa untuk orang tua, karena barang siapa meninggalkan doa untuk orang tuanya, rezekinya jadi sempit. Rezekinya jadi sempit. Harus setiap hari, walaupun mereka hidup atau sudah meninggalkan dunia, harus setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tua kita, untuk ibu kita, untuk ayah kita. Itu harus, jangan lupa doa, karena itu sebab untuk sempit rezeki. Dan berdoalah untuk orang tua dan kakek, nenek, paman, dan kerabat-kerabat yang terdekat juga. Untuk anak-anak juga, untuk istri kita juga, untuk kerabat yang lain juga. Hendaklah kita tidak lupa yang paling awal itu orang tua dan kerabatnya. Inilah saya ingin sampaikan. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan yang saya sampaikan. Nama saya Muhammad Yasin Al-Qadiri. Saya murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi ta'ala alaih. Saya berasal dari Pakistan. Sudah di Indonesia 4 tahun setengah, di Jakarta Tangerang, dan di Aceh sudah 4 bulan. Alhamdulillah kita punya Yayasan Madrasatul Madinah Indonesia. Cabangnya ada di Banda Aceh,
alhamdulillah di bulan Ramadan kalau tidak ada halangan kita akan membangunkan Madrasatul Madinah. Madrasatul Madinah artinya Daya Tahfidz Quran, Masjid Fatimah, dan itu sampingnya ada asrama untuk tahfidz Quran. Ketahuilah bahwasanya pesantren ini digratiskan, tidak diambil untuk pendaftaran sama sekali, makan 3 kali juga gratis, listrik, gas, yang lain semua digratiskan oleh yayasan ini. Tapi yayasan ini mengumpulkan donasi dari masyarakat dan menghabiskan kepada masyarakat Aceh. Di Banda Aceh, Alun-Naga, kalau ingin melihat silakan datanglah dan berziarah. Tanah itu, tanah yang samping tanah kita ingin beli juga dan dibangunkan asrama dan masjid Fatimah. Siapa yang ingin memberikan donasi walaupun 2.000 silakan. Di bulan Ramadan itu 2.000, sepertinya 200.000 di selain dari Ramadan. Karena di Ramadan satu kebaikan walaupun sunnah, walaupun dianjurkan, itu seperti fardu, dan 70 kali tambah lipat ganda di bulan Ramadan. Walaupun 2.000, mohon berikanlah supaya kita membangunkan asrama dan Masjid Fatimah, dan nanti insyaAllah kalau sudah dibuka pendaftaran kita menerima santri-santri baru untuk tahfidz Quran yang digratiskan. InsyaAllah di antara 2 tahun sistem kita, insyaAllah kita menghafalkan Quran 30 juz di antara 2 tahun insyaallah dengan karunia Allah. Saya minta doa kepada kalian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Dan saya mohon maaf, saya ingin sampaikan, Yayasan Madrasatul Madinah Indonesia beraqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah Maturidiyah, aqidah Asy'ariyah, dan bertasawuf Imam Al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alaih. Dan kita tariqatnya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tariqat Qadiriyah. Alhamdulillah kita belajar kitab Ihya Ulumuddin, ada wirid-wirid khusus setelah salat subuh dan setelah asar, dan kita belajar akidah dan fikih Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih, dan akhlak dan tasawuf. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.